Yang ke-81 hadis tentang memberi makan dan memberi salam. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala anna rajulan sa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ayul islam khair? Qala tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Rawahu Abu Daud wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Artinya hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimanakah Islam yang baik? Kemudian beliau menjawab, Nabi menjawab, engkau memberi makan kepada orang lain dan engkau memberi salam kepada orang yang engkau kenal dan tidak kenal dan engkau tidak kenal. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i dan Ibnu Majah. Yang ke-82 hadis tentang kaya adalah kaya jiwa. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisal ghina an kasratil 'aradi walakinnal ghina ghinan nafsi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu bersabda, kekayaan bukanlah karena harta benda, tetapi kekayaan sejati ialah kekayaan jiwa. Maksudnya hati yang merasa cukup. Hadis riwayat Bukhari. Yang ke-83 hadis tentang perumpamaan orang yang membaca Al-Quran. An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an kal utrujati ta'muha thayyibun wa rihuha thayyibun walladhi la yaqra'ul Qur'an kat tamrati ta'muha thayyibun wa la riha laha. Wa mathalul fajir alladhi yaqra'ul Qur'an karrayhanah rihuha tayyibun wa ta'muha murrun. Wa mathalul fajir alladhi la yaqra'ul Qur'an ta'muha murrun kal hanzalah ta'muha murrun wa rihuha murrun. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Hadis dari Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu yang berkata Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran ialah seperti buah utrujah atau semacam jeruk. Rasanya enak, rasanya manis dan baunya baik dan baunya bagus. Dan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Quran, sedang perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran ialah seperti buah kurma, manis rasanya kan tetapi tidak ada baunya. Kemudian dan perumpamaan orang fajir atau pendosa yang membaca Quran ialah seperti tumbuhan raihanah, baunya bagus kan tetapi rasanya pahit. Dan perumpamaan orang fajir atau pendosa yang tidak membaca Al-Quran seperti buah hanzalah, rasanya pahit dan baunya busuk, baunya tidak terasa dan tidak ada baunya. Hadis ini diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Bukhari. 84 An Abi Hurairah 84 hadis tentang mensucikan dan mengagungkan Allah. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallam kalimatani habibatani ila rahman khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Akhrajahu Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Artinya hadis dari Abi Hurairah yang berkata Rasulullah SAW bersabda, dua kalimat yang dicintai oleh Ar-Rahman atau Allah yang Maha Pengasih, ringan di lisan namun berat dalam timbangan atau amal kebaikan, yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahi azim. Hadis riwayat Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. 85 hadis tentang buah menebarkan salam.
An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi la tadkhuluna al-jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Ala adullukum ala syai'in in fa'altumuhu tahabbtum afshus salam bainakum. Rawahu Muslim. Hadis dari Abu Hurairah, Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga kalian sehingga kalian beriman, dan tidak beriman kalian jika kalian tidak saling mencintai. Maukah kalian kutunjukkan sesuatu yang apabila kalian lakukan maka kalian akan saling mencintai, itu menyebarkan salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-86 hadis tentang keutamaan mengajak kepada kebaikan. An Abi Hurairah qala Rasulullah man da'a ilal huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man ittaba'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an wa man da'a ila dhalalah kana alaihi minal ismi mislu athami man ittaba'ahu la yanqusu min athamihim syai'an. Rawahu Muslim. Hadis dari Abi Hurairah yang berkata Rasulullah SAW bersabda, orang yang mengajak kepada petunjuk atau kepada kebaikan maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, tidak dikurangi pahalanya sedikit pun. Dan orang yang mengajak kepada kesesatan, dia akan menanggung semua dosa orang-orang yang mengikutinya dan tidak dikurangi dosanya sedikit pun, dan tidak dikurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim tentang seekor lalat jatuh ke air. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah idza waqa'a adh-dhubaba fi sharabi ahadikum falyaqmishu thumma liyanzihhu fa inna ihda janahaihi da'an wal ukhra shifaan. Rahul Bukhari. Artinya hadis dari Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW bersabda, apabila jatuh seekor lalat jatuh kepada air minum atau minum di antara salah seorang kalian, maka celupkanlah kemudian angkat, karena di salah satu sayap lalat tersebut ada penyakit dan sayap yang lainnya ada penawarnya atau obatnya. Hadis riwayat Bukhari. 89 hadis tentang orang mukmin yang kuat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah al-mu'minu qawiyyun khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if wa fi kulli khair ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kada wa kana kada wa kada, walakin qul qadarullah wa ma sya'allah fa'ala fa illau taftahu syaitan. Rawahu Muslim. Hadis yang ke-89 artinya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang kuat lebih baik atau lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, tetapi di antara kedua mereka itu tetap ada kebaikan.
bersemangatlah terhadap yang memberi manfaat bagimu, dan mintalah pertolongan kepada Allah, dan janganlah lemah, dan jangan katakan apabila engkau tertimpa musibah atau tertimpa sesuatu, maka jangan katakan seandainya aku lakukan demikian maka tidak akan terjadi seperti ini. Akan tetapi katakanlah itu adalah takdir Allah, dan apa yang dikehendaki Allah pasti akan terjadi. Karena perkataan seandainya itu adalah membuka pintu jalan setan. Hadis riwayat Muslim. 60 hadis tentang doa Rasulullah SAW. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma inni a'udzubika minal ajali wal kasal wal jubni wal bukhul, a'udzubika min azabil qabr wal fitnatil wal mamat. Rawahu Muslim. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW senantiasa berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ketidakmampuan dan kemalasan, pengecut, dari sifat kikir dan pengecut, dan aku berlindung kepadamu daripada siksaan kubur dan fitnah kehidupan serta kematian. Hadis yang ke-91, hadis tentang melihat kepada orang yang di bawah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru ala tajdaru ni'matallahi alaikum. Rawahu Muslim. Artinya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata Rasulullah SAW bersabda, lihatlah orang yang berada di bawah kalian, dan janganlah lihat orang yang berada di atas kalian, karena itu lebih pantas untuk kalian, supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Hadis yang ke-92, hadis tentang penjualan seorang atas penjualan saudaranya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yabi'a ar-rajula ala bai'i akhihi wa ay yakhtiba ar-rajula ala khitbati akhihi hatta yatruka al-khatib aw ya'dana lahu khatib. Artinya hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata Nabi SAW melarang seorang laki-laki menjual atas jualan saudaranya, dan melarang seorang laki-laki untuk meminang wanita pinangan saudaranya, kecuali peminang sebelumnya meninggalkannya atau memberi izin kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. 93, hadis tentang hal-hal yang diperhatikan dalam memilih istri. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunkahul mar'atu li arba' limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidiniha fasfar bijatid din taribat yadak. Rahul Bukhari wa Muslim. Artinya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda, nikahilah wanita karena 4 perkara. Yang pertama karena hartanya, karena nasabnya atau keturunannya baik, karena kecantikannya, karena agamanya. Maka pilihlah wanita yang punya agama, karena itu lebih menguntungkan bagimu. Hadis riwayat Bukhari. 24, hadis tentang anjuran menikah. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah SAW, ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatajawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj fa illam yastati fa alayhi bis sawmi fa innahu lahu wija'un. Rahul Bukhari wa Muslim.
Hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda, wahai para pemuda, apabila kalian telah bisa menanggung beban pernikahan, maka menikahlah, karena menikah itu akan menundukkan pandanganmu dan menjaga kemaluanmu. Tapi apabila kalian tidak mampu, maka berpuasalah, karena berpuasa itu akan mengendalikan hawa nafsumu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang ke-95, hadis tentang pengaruh perbuatan seseorang yang menjadi teladan orang lain. An Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam, man sanna sunnatan hasanatan fa kana lahu man sanna sunnatan hasanatan fa umila biha kana lahu minal ajri misla ujuri man amila wala yanqusu min ujurihim syai'an, wa man sanna sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa misla ujuri man amila biha min ba'dihi wala yanqusu min ujurihim syai'an. Rawahu Bukhari Muslim. Artinya hadis dari Jarir bin Abdullah 26, hadis tentang keutamaan mempelajari Al-Qur'an. An Utsman radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Rawahu Bukhari. Hadis dari Utsman radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya dan mengamalkannya. Hadis riwayat Bukhari. 97, hadis tentang keutamaan memberi. An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla wabda biman ta'ul wa khairus sadaqah an zahril ginna wa may yasta'fif yu'afihullah wa may yastaghni yughnillah. Rahul Bukhari. Artinya hadis dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu dari Nabi SAW yang berkata, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, dan mulailah memberi nafkah kepada orang-orang yang menjadi tanggunganmu, dan sebaik-baik sedekah apabila tercukupi, apabila ada yang lebih dari harta yang tercukupi bagimu. Dan orang yang menjaga dirinya untuk tidak meminta-minta, maka Allah akan menjaganya, dan orang yang berusaha untuk mencukupi dirinya, maka Allah akan mencukupinya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ke-98, hadis tentang orang yang berinfak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ma min yaumin yusbihul ibad illa al-malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Rahul Bukhari. Hadis dari Abi Hurairah yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu hari pun seorang hamba di pagi hari kecuali turun dua malaikat, dan salah seorang malaikat berdoa, ya Allah, berikanlah balasan kepada orang-orang yang berinfak, dan yang lain berdoa, ya Allah, berikanlah kebinasaan kepada orang-orang yang menahan hartanya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ke-99, hadis tentang keutamaan sholawat. An Abdullah bin Amr bin As annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya sami'tumul mu'adzin Fakulu mislama takulu Summa sallu alayya faman salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran Summa salullaha li alwasilata fa innahu manzilatun fil jannah la tambagi li'abdin min ibadillah warju an akuna ana huwa
Faman sa'ala li al-wasilah halat lahu syafa'ah. Rawahul Bukhari. Artinya hadis dari Abdullah bin Amr bin As, maksudnya mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian mendengar seorang muadzin mengumandangkan azan, maka jawablah, maka ucapkanlah seperti apa yang dia ucapkan. Kemudian bersalawatlah kepadaku, karena orang yang bersalawat satu kali kepadaku, maka Allah akan memberikan mensalawatinya, akan bersalawat kepada 10 kali. Dan mintalah wasilah untukku, karena itu merupakan tempat di surga. Malah kepada Allah, wasilah untukku karena itu merupakan tempat di surga yang tidak layak untuk ditempati oleh hamba-hamba kecuali hamba dari Allah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang meminta wasilahku, maka siapa yang meminta wasilah untukku, halal baginya syafa'ah. Hadis yang ke-100, hadis tentang kedekatan Allah dengan hambanya. An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbi azza wa jalla qala yataqarrabal abdu ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dira'an wa idza taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu anhu ba'an wa idza atani yamshi ataituhu harwalah. Rawahul Bukhari. Hadis dari Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW meriwayatkan dari Allah Azza wa Jalla, atau hadis kudusi, ia berkata, jika seorang hamba mendekatkan kepadaku jika seorang hamba mendekatkanku dengan sejengkal, maka aku dekatkan kepadanya dengan sehasta. Dan jika seorang hamba mendekatkan kepadaku dengan sehasta, maka aku mendekatkan kepadanya sedepa. Jika seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari. Hadis riwayat Bukhari.